Sama kami, tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar, keluar, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita atas apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu keberkahan atas umur kita, keberkahan atas kesehatan kita, maupun keberkahan atas harta-harta kita, sehingga keberkahan itu mendorong kita untuk semakin semangat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, seperti biasa dalam setiap video saya selalu mengajak untuk diri kita semua, mari kita tingkatkan terus perbuatan-perbuatan baik kita kepada semua saudara kita, baik itu saudara muslim maupun saudara kita yang masih belum mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah dalam hal ini mari kita doakan kebaikan, keberkahan semoga Allah terus limpahkan kepada saudara kita Ustadz Tasik Ngaji ya, Ustadz Egi. Ya, karena kali ini kita akan mengambil pelajaran dari salah satu videonya yang seperti apa, yang mengupas tentang panasnya suasana debat di forum publik ya. Pelakunya siapa? Abu Janda. Ya, seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita mulai simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kami, tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar, 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 keluar. Silakan keluar. Iya yang ngomong duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Ini sangat menarik ya, Pak. Viral di media sosial, di mana Abu Janda diusir oleh host. Bahkan pernyataan host ini sangat jelas gitu ya. Keluar Anda, subhanallah. Baik, kita akan lihat fullnya dan kita akan reaksi bersama. Silakan ya, Ikhwah. Utang sama bangsa Palestina, utang apaan bang? Ya. Utang apaan? Utang Bangsa apaan, kita ya? kepada Palestina utang apaan Sabar. bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri Utang gak ada di utang. Indonesia ini cuma Anda yang tidak Gue ngaco. kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Bukan. Karena Iya, betul. 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya Diketawain. ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan Ini sumbangan tidak dewasa, kepada ya. Abu Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada. Tapi kita- orang gak ada, Anda kita saja gak yang ada. tidak Baik. menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin. Memang Utang budi bicara sama seperti Palestina. ini No, dengan gak ada. mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda Wajib mengusir. mengusir Secara secara konstitusional. konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati ruang gue pergi. sinyal publik. Gak usah lu Nunjuk. ukir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol Sudah. dong. Stay, nggak boleh, nggak boleh. Kita kembali saat lagi, kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Dia ngomong Anda tolol. tidak bisa tertib. Keluar. Keluar, Keluar. keluar, Dia ngomong tolol. keluar, keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Baik, pertama yang ingin kami sampaikan bahwa perilaku Permadi Arya seperti itu layak menjadi bahan evaluasi yang serius, apalagi terjadi di ruang publik seperti televisi yang ditonton oleh jutaan orang dari berbagai latar belakang usia, kemudian pendidikan dan budaya. Ketika seorang narasumber hadir di layar kaca, ia tidak hanya membawa opininya, tetapi juga membawa contoh etika berdiskusi di hadapan publik. Jika yang terjadi justru sebaliknya, gestur tubuh penuh kesombongan, suara keras, menunjuk-nunjuk lawan bicara, hingga keluar kata-kata kasar misalnya yang seperti tadi disampaikan itu, maka itu bukan lagi sekedar perbedaan pendapat. Itu adalah penurunan kualitas diskursus publik. Yang pertama, televisi adalah ruang adab, bukan arena emosi. Televisi berbeda dengan media sosial. Di media sosial, orang bisa berteriak, memotong pembicaraan, atau menulis dengan emosi. Tetapi ketika seorang duduk di studio televisi, ada standar etika yang harus dijaga. Bahasa tubuh yang arogan, menunjuk-nunjuk lawan bicara, atau berbicara dengan nada tinggi, menunjukkan kurangnya kontrol diri. Dalam tradisi intelektual, orang yang yakin pada argumennya, biasanya itu tenang, penuh adab, tertib, dan sistematis. Sebaliknya, ketika emosi mendominasi, seringkali itu justru tanda lemahnya argumen. Selanjutnya, gestur sombong yang merusak kualitas dialog gestur tubuh itu bukan hal kecil. Dalam komunikasi publik, bahasa tubuh sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika seorang duduk dengan sikap meremehkan lawan bicara, menunjuk-nunjuk misalkan, atau menunjukkan ekspresi merendahkan,
pesan yang sampai kepada publik bukan lagi isi argumen, melainkan sikap arogan seperti itu. Padahal dialog yang sehat itu harus dibangun di atas rasa saling menghormati meskipun berbeda pandangan. Selanjutnya, kata kasar di ruang publik adalah kemunduran intelektual. Ketika diskusi berubah menjadi kata-kata kasar, itu sebenarnya tanda diskusi telah kehilangan substansi. Dalam tradisi debat yang matang, baik dalam dunia akademis atau maupun dalam tradisi ulama sekalipun, serangan personal dan kata kasar dianggap sebagai kelemahan berpikir. Orang yang kuat secara intelektual tidak perlu meninggikan suara atau merendahkan lawan bicara. Selanjutnya, apalagi Permadi Arya ini kan seorang tokoh lah, figur lah gitu. Siapapun yang diundang ke televisi otomatis menjadi figur yang dilihat masyarakat. Anak-anak menonton, mahasiswa menonton, bahkan orang yang belum memiliki kedewasaan berpikir juga ikut menonton. Jika yang ditampilkan adalah emosi, kesombongan, dan kata-kata kasar, memberi pesan buruk bahwa debat berarti berteriak dan menyerang. Nauzubillah. Padahal dalam banyak tradisi keilmuan, termasuk dalam khasanah ulama Islam, perdebatan justru dikenal dengan ketenangan, adab, kedalaman, argumen. Para ulama tentunya bisa berbeda sangat tajam, tetapi tetap menjaga akhlak dalam berbicara. Maka dari itu, yang dibutuhkan dalam ruang publik bukan sekadar orang yang berani bicara saja, tetapi orang yang mampu menjaga adab, ketertiban, berpikir, dan kehormatan dialog. Tanpa itu, diskusi publik akan berubah dari pertunjukan gagasan menjadi sekedar tontonan emosional. Baik, kita masuk poin bahasan. Permadi Arya menyebutkan hoax tadi ya. Pernyataannya bahwa warga Palestina tidak memiliki jasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Jelas ini bermasalah jika dilihat dari fakta sejarah. Narasi seperti ini sering muncul karena ketidaktahuan atau karena melihat sejarah secara sangat-sangat sempit ya ikhwah. Padahal hubungan Indonesia-Palestina sudah tercatat dalam berbagai catatan diplomasi dan sejarah politik dunia Islam. Permadi Arya alias Abu Janda tampaknya mengabaikan fakta historis yang cukup jelas. Ada beberapa poin penting yang perlu diluruskan. Yang pertama, dukungan Palestina untuk kemerdekaan Indonesia adalah fakta sejarah. Salah satu tokoh Palestina yang terkenal mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Amin Al-Husaini. Ia merupakan mufti besar Yerusalem yang memiliki pengaruh besar di dunia Arab pada masa itu. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah 1945, beliau secara terbuka menyuarakan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia dan mendorong negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dukungan ini bukan hanya simbolik, tetapi justru sifatnya diplomatik di dunia internasional. Yang kedua, Palestina dan dunia Arab membantu membuka pintu-pintu pengakuan internasional. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sangat membutuhkan pengakuan dari negara lain agar tidak dianggap sekedar wilayah bekas koloni yang memberontak. Dukungan tokoh Palestina dan jaringan politik dunia Arab berperan dalam mempercepat pengakuan dari negara-negara Timur Tengah. Salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir pada tahun 1947. Pengakuan ini kemudian diikuti oleh negara-negara Arab lain. Dukungan tersebut tidak terlepas dari jaringan ulama dan tokoh Palestina yang mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia di dunia Arab itu sendiri. Catat itu baik-baik. Kemudian, hubungan Indonesia-Palestina dibangun atas dasar solidaritas sejarah sejak awal. Para pemimpin Indonesia, ya seperti Soekarno, selalu menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu memiliki dimensi solidaritas global terhadap bangsa-bangsa yang masih dijajah. Karena itu, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina hingga hari ini. Sikap tersebut bukan sekedar romantisme politik saja, tetapi juga bagian dari ingatan sejarah bahwa dunia Arab, termasuk tokoh Palestina di dalamnya, pernah berdiri di sisi Indonesia pada masa-masa sulit setelah proklamasi. Selanjutnya, Anda menghapus fakta sejarah seperti Abu Janda ini yang hanya memperlihatkan kelemahan literasi saja ketika seorang dengan mudah mengatakan Palestina tidak berjasa, Palestina tidak ada jasanya dan sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan minimnya pemahaman terhadap sejarah diplomasi Indonesia. Sejarah bukan hanya soal siapa mengangkat senjata di medan perang,
tetapi juga siapa yang membuka pintu pengakuan internasional, siapa yang menyuarakan legitimasi sebuah negara di forum dunia. Dalam konteks ini, kontribusi tokoh Palestina terhadap perjuangan diplomatik Indonesia adalah bagian dari fakta sejarah yang diakui banyak sejarawan. Artinya, dan kesimpulannya adalah pernyataan bahwa Palestina tidak berjasa bagi kemerdekaan Indonesia itu tidak memiliki dasar historis yang kuat. Fakta menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Palestina turut membantu, memperjuangkan, dan mengakui kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Karena itu, jika ada yang menyampaikan narasi sebaliknya, publik berhak mengkritik dan meluruskannya. Sejarah tidak boleh dipelintir hanya demi opini sesaat Abu Janda. Alhamdulillah, mungkin itu pernyataan dari kami untuk meluruskan pemahaman keliru Abu Janda ini. Dan layaknya kalau misalkan Anda di ruang publik seperti ini, apalagi di televisi, Anda harus menjaga etika dan sopan santun. Yang melihat bukan hanya tokoh politik saja, yang melihat bukan mahasiswa saja, berikut anak-anak pun juga bisa saja mereka menyaksikan, melihat tayangan bagaimana Anda dengan begitu sangat-sangat luar biasa menyampaikan dan menunjuk-nunjuk lawan debat Anda. Maka ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Egi ya, dari channel Tasik Ngaji. Dan saya pribadi cukup sepakat dengan apa yang beliau sampaikan teman-teman, bahwa dalam Islam itu perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Bahkan dalam sejarah para ulama, perbedaan pandangan itu sangat sering terjadi. Namun yang selalu dijaga adalah adabnya, ya kan? Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita menanggapi orang lain, dan bagaimana kita tetap menjaga akhlak meskipun sedang berbeda pandangan. Teman-teman, ketika mendengar penjelasan itu, saya teringat pada satu hal yang sangat sederhana tapi sebenarnya sangat dalam maknanya. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan dua mata, Allah juga memberi kita dua telinga, tetapi Allah hanya memberi kita satu mulut. Ini bukan sekedar susunan anggota tubuh yang kebetulan teman-teman. Ada pelajaran besar di dalamnya. Dua mata agar kita lebih banyak melihat, dua telinga agar kita lebih banyak mendengar, dan satu mulut agar kita tidak terlalu cepat berbicara, apalagi memotong pembicaraan orang lain. Prinsip ini juga ternyata ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang artinya yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang mau mendengar terlebih dahulu sebelum menilai. Nah, Al-Quran juga mengingatkan kita agar kita tidak merendahkan orang lain teman-teman. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Alasannya jelas teman-teman, karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah justru lebih baik di sisi Allah daripada diri kita sendiri. Benar teman-teman? Nah, ketika perbedaan pendapat tidak bisa dihindari, Al-Quran juga memberikan panduan yang sangat jelas teman-teman. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang paling baik. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, Allah juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berbicara. Bahwasanya dalam surah Qaf ayat 18 Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada satu kata pun yang diucapkan manusia melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Teman-teman, Rasulullah juga memberikan pesan yang sangat kuat tentang menjaga ucapan. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Ya teman-teman, mungkin kita tidak perlulah terlalu larut dalam drama perdebatan yang sedang viral itu. Cukup jadikan sebagai pelajaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering bertemu dengan orang yang pandangannya berbeda dengan kita. Dan ketika momen itu datang, ingatlah bahwasanya Allah sudah memberi kita 2 mata, 2 telinga, tetapi hanya 1 mulut. Gunakan mata untuk melihat dengan jernih, gunakan telinga untuk mendengar dengan sabar, dan gunakan mulut hanya untuk mengatakan sesuatu yang baik. Karena kedewasaan seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia berbicara dalam sebuah perdebatan, tetapi dari seberapa bijak ia menjaga lisannya ketika perbedaan itu muncul. Nah teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.